warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang kula hormati, kita melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari, kajian hadis masih pada kitab zakat, karena memang kitab zakat ini termasuk dari beberapa kitab yang memuat banyak hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan semuanya berderajat sahih ya. Ini menunjukkan ketika hadis-hadis pada satu bab itu banyak, maka syariat, tata cara, aturan yang terkait dengan ibadah tersebut tentu sangat banyak, sangat teliti, sehingga perlu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, selain kitab zakat, maka ada kitab sholat. Kitab sholat ini ngoten kuwata hadise. Kemudian ada Kitabul Janaiz, kitab jenazah ngoten kata hadise. Termasuk nanti setelah kitab zakat ini ada kitab haji, kitab puasa, itu juga banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kita langsung ke kajian hadis, kelanjutan dari bab yang kemarin samangkin babu ida tahawwalatis sodaqatu. Babu utawi bab ida tahawwalati, ida nalikane tahawwalat pindah opo as-sodaqatu, sodakoh utawi zakat. Bab yang menjelaskan tentang hukumnya zakat yang sudah berpindah dari pemiliknya. Tadi ya nopo umpamane enten orang yang bernama si A, kemudian si A ini mendapatkan jatah zakat. Ketika zakat yang sudah menjadi hak atau milik si A ini, karena ia memang termasuk golongan penerima zakat, berpindah kepada orang lain, apakah status zakatnya itu tetap ataukah sudah berubah? Ke dalam hadis, haddatsana Aliyu ibnu Abdillah, haddatsana Yazid ibnu Zuraik, haddatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Perawi terakhir saking Ummi Atiyah. Ummi Atiyah ini sahabat yang berasal dari Madinah, sahabat perempuan. Makanya diwastani Ansariyah. Nek menawi mboten enten tak marbutoe, itu berarti sahabat laki-laki. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha saking Ummi Atiyah. Sinten nami asline Ummi Atiyah? Ummi Atiyah ini kan panggilan anak ya. Ibune Atiyah duwe anak jenenge Atiyah.
Nama lengkape Umi Atiyah teng lebete hadis niki. Nusaibah niku nama lengkape Umi Atiyah. Qalat Umi Atiyah niki berkata, dakhala melbet sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi melbet dateng kamare Siti Aisyah, salah satu istri beliau. Ketika melebet tenggene griyane Siti Aisyah utawi kamare Siti Aisyah, faqalah maka Nabi berkata, keranten Nabi niki mantun enten satu urusan tenggene Jawi, kemudian pulang dalam keadaan lapar, luwe nggih. Akhirnya tanglet dateng Siti Aisyah. Kok bisa kita arani bertanya? Karena ada huruf istifhamnya, ada hal niku lho, ada pertanyaan. Hal indakum sayun. Kebetulan Umi Atiyah tadi juga ada bersama Siti Aisyah. Kemudian juga ada beberapa sahabat yang lain. Hal opoto indakum di sisi kalian sayun sesuatu. Apakah ada sesuatu yang bisa aku makan di sisi kalian? Artinya di dalam rumah niki apa ada persediaan makanan yang bisa aku makan? Dugi narasi niki, dugi gambaran niki berarti Rasulullah kali Siti Aisyah termasuk ugi istrine lintune niku bapak ibu nemen boten nggadahe. Wong panganan mawon leren tanglet enten panganan nopo mboten. Apakah ada makanan ataukah tidak? Fakolat maka Siti Aisyah niki jawab, lah mboten wonten Kanjeng Nabi. Nggih, Kanjeng Nabi kula mboten gadah bahan makanan atau makanan sing saged dimakan walaupun iku kurma umpamane. Illa kejaba berhubung kalau wau saderenge Nabi ndugi enten sahabat sing namine Umi Atiyah atau Nusaibah niku wau sing bertamu nanggone Siti Aisyah. Illa kejaba sayun sesuatu, sayun sesuatu niki mangke bentuke niku adalah daging nggih. Ba'asat kang ngekei bihi kelawan daging ilaina maring kita sapa Nusaibah. Lah daging napa sing diparingaken kalih Nusaibah? Minasati minangka saking daginge wedhus. Napa Nusaibah niku tiyang sing sugih? Mboten dijelasaken. Allati kang utawi wedhus iku ba'asta kang maringi panjenengan biha kelawan wedhus maringi dateng Nusaibah minas sodakoti minangka saking bagian zakat. Karena Nusaibah niki atau Umi Atiyah wau termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat, maka Rasulullah selaku amil memberikan bagian haknya. Tibake kali Nusaibah mungkin harta zakat sing berupa daginge wedhus niki mboten telas ditedha tiyambek. Akhire diparingaken dhateng Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah niku ditangleti bapak ibu kali suamine Kanjeng Nabi Muhammad, napa ta enten tedanan? Dijawab kali Siti Aisyah mboten wonten, kecuali niki wau Kanjeng Nabi nembe mawon enten daging diparingi ndugi Nusaibah. Cuma daging niku asale ndugi wedhus sing jenengan paringaken ndugi bagian zakat. Ati wedhus sing di daging wedhus nggih sing kula maksud sing dimiliki Nusaibah niku adalah bagian dari harta zakat. Padahal zakat niku diharamkan bagi Rasulullah beserta keluarganya. Mangkane Siti Aisyah wau nggih mboten wantun nedha, walaupun
Rasulullah belum datang. Diparingi nusaibah niku nggih tasik diwutuaken dereng diincipi nggih. Akhire faqalah maka Nabi berkata, innaha sak temene sedekah sing rupa daginge wedhus mang sing diparingi nusaibah qad balagot temen-temen wis tumeka wis sampai wis tutuk nanggone panggonane mahilaha ing panggonane sedekah. Artinya boleh daging niku wau dimakan kali Rasulullah beserta keluarganya. Karena niki wau pun dugi nanggone pemilike. Kecuali bagian nusaibah niku dereng diterami nusaibah, dicegat ke tengah dalan, dipek, maka itu yang tidak diperbolehkan. Lah mangke tenggene ndisor niku disebutaken nek daging wedhus iki mang kanggo penerima zakat, maka itu adalah sebagai zakat yang diberikan kepada dirinya. Tetapi ketika dari penerima zakat ini ada kelebihan diberikan kepada orang lain, maka itu sebagai hadiah. Niki mungkin hadis yang kedua niku nggih. Niki kan kalau ingin pun kita kaji ya. Kalau lanjutaken hadis yang kedua. Hadasana Yahya ibnu Musa, hadasana Waki, hadasana Su'bah, an Qatadah, an Anas radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya diparingi bilahmin kelawan daging tusudika bihi ala bariro, sing daging kala wau minangka zakat sing diparingaken dhateng bariro. Dadi nek kala wau nusaibah nggih. Terus pada kesempatan yang lain enten sahabat perempuan yang bernama Bariro ansal bagian zakat rupa daging, maka setelah diambil sedikit untuk kebutuhan dirinya maupun keluarganya, sisanya diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini diberikan kepada Rasulullah. Maka faqalah Kanjeng Nabi berkata, huwa utawi daging sing ditokno teka napa namine amil zakat wau, huwa utawi daging alaiha ing atase bariro iku sedekahun minangka dadi harta zakat, harta sedekah. Wa huwa lan utawi daging iku mang lana kanggo kita niku kangge Kanjeng Nabi kali beserta keluarganya iku hadiyatun minangka hadiah. Tadi sami-sami barange, kemudian ketika sampai kepada orang lain itu sudah berbeda status hukumnya. Barang ini ku podo Bapak Ibu, mboten seje, daginge wau nggih daging setunggal. Cuma niku wau awale kan diparingaken dateng sing ndukur wau nusaibah. Sing nomor kalih bariro. Niki nuduhaken memang pada zaman Rasulullah banyak sekali umat Islam yang menjadi penerima zakat itu dari kalangan perempuan. Lah zakate waktu niku nggih rupa panganan niku, ada yang berupa daging kambing, ada yang berupa nanti kurma di hadis yang lain, ada yang berupa gandum. Maka ketika itu sahabat-sahabat ini mengetahui betul Bapak Ibu, Rasulullah dan keluarganya tidak mungkin akan memakan harta zakat, akan memakan harta sedekah, walaupun ada jatah amil untuk beliau. Karena memang sudah diwahyukan oleh Allah bahwa sedekah itu diharamkan bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ningali kaya ngoten, sahabat-sahabat niki mirsani wong Kanjeng Nabi niku uripe nggih mboten gadah, bojo-bojone niku nek menawi mboten diparingi nafkah nggih mboten saged
nedo, mboten gada masakan. Akhirnya ketika mereka mendapatkan bagian harta zakat, baik yang berupa daging maupun yang lain, maka sebagian diberikan kembali kepada keluarga Rasulullah. Enten tenggene Siti Aisyah, enten sing tenggene Kanjeng Nabi langsung, utawi dateng istri lintune. Dadi mboten merasa waduh ketanggungan ngekei Kanjeng Nabi titik-titik ngoten umpamane, karena memang sesuatu yang sedikit ketika diberikan kepada Rasulullah maka nanti akan menjadi berkah. Panjenengan kan sering mendengar hadis niku nggih, nopo rupa air, nopo susu, nopo kurma atau makanan yang lain. Ketika makanan itu diberikan kepada Rasulullah, tentu Rasulullah tidak dimakan sendiri beserta keluarganya, tapi beliau juga berbagi dengan ashabus sufa atau ahlus sufa, sahabat-sahabat yang tidak punya, yang tidak mendapatkan bagian harta zakat karena terbatas harta zakatnya, yang tempat hidupnya itu di serambi Masjid Nabawi. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, sehingga mereka makan ketika Rasulullah beserta keluarganya makan. Tapi nek Rasulullah kalau keluargane kebetulan mboten enten rezeki, nggih sahabat-sahabat ahlus sufa niki nggih padha luwene, padha keluwene nggih. Makane ketika niku Kanjeng Nabi niku sering mirsani watu ditaleni kali tali ngoten diletakaken tenggene perute kangge ganjel rasa lapare. Cobi kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana generasi sahabat pada zaman Rasulullah dengan keterbatasan yang seperti itu dari segi ekonomi, dari segi makanan, mereka tetap taat beribadah kepada Allah. Pun kalau kembali tenggene topik hadis kalau wau, jadi ketika zakat itu berpindah dari pemiliknya, maka sudah bukan lagi harta zakat namanya. Nggih. Dadi pun kuatos umpamane enten ibuke sing diparingi zakat. Ketika ibuke niki mungkin setelah dipundhut kangge keperluane tasih wonten sisae diparingaken teng yugane, maka itu bukan berupa harta zakat. Status hukumnya niku bukan harta zakat pun, tapi minangka hadiah sing diparingaken dugi si ibu tadi. Tapi nek kangge ibuke kalau wau seluruhnya niku adalah harta zakat. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kedua hadis ini. Kita berganti bab, babu ahdis sodakoti, bab mendet sodako. Sodako zakat itu diambil minal aghniyai, saking golongan tiang-tiang sing sugih. Makanya mboten angsal zakat niku dipundhut diambil dari orang-orang yang miskin, karena orang-orang yang miskin itu tidak wajib zakat, belum mencapai nisab untuk mengeluarkan harta zakat. Waturaddu lan diberikan nggih, waturaddu lan dibalekake harta zakat mang fil fuqara'i, kangge tiang-tiang fakir, haitsu kanu, dimanapun orang-orang fakir, maksud kula nggih titik kafir nggih, haitsu kanu, dimanapun orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya itu berada. Jadi harta zakat itu diambil dari kelompok orang-orang yang mampu, yang kaya, kemudian dibagikan, diberikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, dimanapun orang-orang fakir itu berada. Niku kan jamak duki fakir niku fuqara ya. Kita pelajari ke dalam hadis, haddatsana Muhammad
akhbarona Abduwa akhbarona Zakaria ibnu Ishaq an Yahya bin Abdillah ibni Soifiyi an Abi Ma'bad maula ibna Abbas. Abi Ma'bad niki pembantune Abdullah ibnu Abbas. Maula niki kan maksude Abi Ma'bad niki riyen nate dados budak terus dimerdekaaken kalih Ibnu Abbas. Nggih kaya kala wingi niku. Sehingga ia kemudian menjadi keluarga dari Abdullah ibnu Abbas, mungkin sebagai orang terdekat yang membantu keperluan dari Abdullah ibnu Abbas. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, saking sahabat Abdullah ibnu Abbas ia kemudian berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Mu'ad bin Jabal, Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat Mu'ad ibnu Jabal, khina nalikane ba'athahu nugasake sapa Kanjeng Nabi ing Mu'ad, ngutus sapa Kanjeng Nabi ing Mu'ad ilal Yamani maring negeri Yaman. Jadi sebelum Mu'ad ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi, ada yang mengatakan menjadi gubernur, ada yang mengatakan menjadi qadhi atau hakim di negeri Yaman, maka Nabi membekali dengan beberapa tausiah. Insya Allah hadis niki empun nate kita kaji teng awal kitab zakat niki ya. Tapi pada bab niki dipundhut malih kali Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa zakat itu tidak bertumpu atau tidak jatuh kepada orang yang sama dengan yang mengeluarkan. Nanti ini yang dimaksud kali Imam Bukhari. Saderenge kita lajengaken kula sedikit manakib keutamaan dari sahabat Mu'ad bin Jabal niki nggih. Mu'ad bin Jabal ini Bapak Ibu adalah sahabat yang berasal dari kota Madinah. Ia masuk Islam bersama dengan 72 orang yang baiat, yang berjanji setia kepada Rasulullah. Insya Allah niku baiatul Aqobah yang kedua. Ketika itu Nabi masih berada di kota Mekah. Mu'ad dengan 72 sahabat yang lain menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah dan siap membantu Rasulullah menyiarkan agama Islam. Ketika kemudian Rasulullah niki hijrah ke kota Madinah, maka Mu'ad ini selalu mendampingi Rasulullah, selalu menyertai Rasulullah kemanapun berada. Pada saat Mu'ad, Bapak Ibu, melebet datang agami Islam, di saat itu ia berumur 18 tahun. Berarti kan umpamane tiyang ngoten sik nom-nome, sik kuat-kuate, nggih sik cerdas-cerdase. Memang perawakan ini ku gagah, nggih. Tiange nggih ganteng, nggih perkasa. Lah tibake memang Mu'ad niki diberi kelebihan kalian Allah. Mu'ad ini adalah termasuk sahabat yang cerdas. Jadi ia termasuk 6 sahabat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah untuk dijadikan rujukan mengenai pelajaran-pelajaran syariat Islam, baik Al-Quran maupun hadis, kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi ia termasuk salah satu di antara 6 pengumpul Al-Quran itu. Lah Mu'ad bin Jabal ini ketika Rasulullah ada di kota Madinah pernah ditugaskan untuk menjadi dai mubalek, menyampaikan syariat agama Islam ke kota Mekah. Maka Nabi menunjuk Mu'ad niki. Kajinge berangkat, Mu'ad niku ditanggleti. Mu'ad,
nek apane awakmu iku dakwah ana masalah ge masyarakatmu, kira-kira nek kon nyelesekno masalah iku nggunakno apa? Mu'ad niku jawab Kanjeng Nabi, akan aku gunakan kitab Al-Qur'an ini sebagai jawabannya. Akan ku cari masalah itu di dalam Al-Qur'an. Kalau memang masalah itu ada di dalam Al-Qur'an, pasti akan aku temukan. Terus Nabi melanjutkan, seandainya tidak ada dalam Al-Qur'an, apa yang kamu lakukan? Maka akan aku pelajari apapun yang pernah engkau sampaikan, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Terus nek umpamane Quran mboten enten, hadis mboten enten, sebagai jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi, kamu akan melakukan apa untuk menyelesaikan masalah niku? Kula Kanjeng Nabi akan berijtihad dengan kemampuan kula merujuk kepada Al-Qur'an kali al-hadis. Maka wakdal niku Kanjeng Nabi niku menepuk napa pundake Mu'ad. Mu'ad, betul-betul kamu telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artine waktu niku sampai Kanjeng Nabi menyampaikan, a'lamu ummati ya bainal harami wal halali Mu'ad ibnu Jabal. Niki tenggene Sunan Turmudi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad ngenten. Orang yang paling mengerti tentang urusan halal kali haram, sing pundi sing dilarang, sing pundi sing diansali, maka itu adalah Mu'ad bin Jabal. Penilaian Nabi kados ngoten niku Bapak Ibu mboten berlebihan. Karena Mu'ad kalau wau ketika ditanya Rasulullah, ia mengedepankan tuntunan syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Ia tidak pernah menyebut adat istiadat, atau Mu'ad tidak pernah kemudian menjawab nek nurut pikiran kula sing api, nek nurut kebiasaan sing api, nurut logika kula sing api. Tidak pernah menjawab seperti itu. Ia kemudian menjawab sesuai dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Baru kalau tidak didapati, ia berijtihad dengan kemampuannya tadi. Hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah ketika mengetahui anugerah yang diberikan Allah kepada sahabat Mu'ad, maka Rasulullah pernah menyampaikan, imamul ulama'i yaumal qiyamati Mu'ad ibnu Jabal. Nanti di hari kiamat para ulama itu akan dikumpulkan, yang menjadi imam itu adalah Mu'ad bin Jabal. Napa artose Bapak Ibu? Mu'ad bin Jabal niki kepandaiane, kejeliane, kecerdasane melebihi seluruh ulama-ulama yang ada di dunia. Bukan krana napa-napa. Mu'ad niki ngeten prinsipe. Kula niku Kanjeng Nabi, napa sing sampean sampekno kula lakoni, mboten kula tambahi, nggih mboten kula kurangi. Napa entene ge Quran kali ge hadis niku sing kula sampaiaken, sing kula lakoni. Artinya Mu'ad ini tidak pernah menambah-nambah napa sing nate disampaikan Rasulullah, sekaligus juga tidak pernah mengurangi apa yang pernah ia dengar dari Rasulullah. Kan samangken benten Bapak Ibu, kata samangken umat Islam niku menambah dari apa yang sudah disampaikan Rasulullah. Apa maksudnya menambah niku? Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi ngeten, tapi dilakoni. Alasannya gini ku wau, kan apik mawon ngoten niku. Nurut pikiran kula niki lho apik. Kula takok tiyang lintu niku nggih apik kok jawabane. Kula pikir-pikir kali logika kula nggih apik. Padahal tidak ada tuntunan, tidak ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Lah nek ngoten, nek mboten diparingi contoh kali Kanjeng Nabi, terus dinilai kali tiyang sae, napa ta Kanjeng Nabi niku mboten sae, ngoten lho maksudnya ngoten. Sehingga di Al-Qur'an itu kan mboten berlebihan, pun diberikan pelajaran kali Allah di surat 33 ayat 21,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi ku wis dadekno uswatun hasanah, contoh sing apik, wis aja arek ditambahi, wis sempurna pun apa sing dibeto kalih Kanjeng Nabi niku. Masalah kan kadang kula kalih jenengan iki nggih karena ada akulturasi budaya, adat. Nah niki sing akhirnya mempengaruhi melebet datang agami Islam. Pun ketika Mu'ad memiliki potensi sing ngoten niku Bapak Ibu, maka Nabi selalu memilih Mu'ad untuk menyampaikan tugas-tugas berat yang akan diberikan. Teng Mekah wau akhirnya banyak sekali penduduk Mekah yang masuk Islam sekaligus mengerti tentang Al-Quran maupun Al-Hadis. Ketika itulah kemudian terdengar berita ini oleh penduduk Yaman. Salah satu dari penduduk Yaman ini kalau di hadis yang lain menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong engkau utus sahabatmu yang paling pandai, paling mengerti tentang syariat Islam agar mengajarkan syariat Islam ke negeri kami, yaitu negeri Yaman. Akhirnya hadis niki ya muncul niku. Nah, sebelum kula lajengaken saderenge hadis niku enten hadis ngenten Pak Bu. Kanjeng Nabi niku kajenge berangkat tenggene napa ngeterno Mu'ad kajenge tenggene Yaman. Kanjeng Nabi niku sing nuntun kendaraane enten sing ngarani Kanjeng Nabi sing melampah, Mu'ad sing naik ontae kajenge melepas kepergian ini lho. Ada lagi hadis yang lain mengatakan Mu'ad digonceng kali Kanjeng Nabi. Nabi sama-sama naik kendaraan, naik hewan ngoten masuk onta, Kanjeng Nabi sing duduk di depan, Mu'ad di belakang. Mu'ad waktu niku disanjangi, Mu'ad awakmu tak utus nanggone Yaman dan ini merupakan tahun terakhir engkau berkumpul dengan aku, engkau berjumpa dengan aku, karena selepas tahun ini mungkin kita tidak akan bertemu lagi, karena memang Bapak Ibu tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Makanya hadis-hadis tentang zakat itu turun kepada Rasulullah ketika beliau menjelang wafat. Termasuk surat At-Taubah itu juga turun di saat-saat terakhir sebelum beliau wafat. Surat Al-Maidah, nah, termasuk itu juga ya. Lah kula lajengaken ketika niku kemudian Rasulullah nyampeaken teng Mu'ad. Mu'ad, aku sakjane ana wasiat sing tak sampekno nang nggone awakmu. Cuma ojo disampekno nanggone wong-wong liya. Awakmu tok ae sing tak kandhani. Napa waktu niku Kanjeng Nabi nyanjangaken ngeten. Krana niki pun medal hadise nggih mboten menjadi satu rahasia dulu nggih rahasia. Mu'ad, seluruh umatku yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah pasti masuk surga. Waktu niku Mu'ad tanglet dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, menawi umat jenengan sing maos la ilaha illallah niku tiange membunuh, nyolong, berzina, melakukan kejahatan-kejahatan yang lain bagaimana? Tetap Mu'ad tetap akan masuk surga. Ngoten ya. Tapi Mu'ad, berita ini ojo disampekno, kontok sing tak kandhani, awakmu berangkat nang nggone Yaman. Ngoten ketika niku. Sehingga nanti di hadis itu disebutkan karena Rasulullah wafat, Mu'ad ada di Yaman, Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, Mu'ad tasik tetap tenggene Yaman. Pada saat Khalifah Umar Ibnul Khattab menjabat, Umar niki eling ana sahabat Rasulullah sing pinter iso nyelesekno masalah-masalah sing terjadi dan masalah itu sangat berat. Maka Mu'ad niki dipanggil kali Umar. Wis Mu'ad, awam wis cukup ana Yaman, saiki balik maneh nang Medina. Ada masalah yang harus engkau selesaikan. Di saat di kota Medina itulah kemudian Mu'ad menyampaikan apa sing disampaikan Rasulullah wau. Di dalam diri Mu'ad
ada semacam perasaan berdosa ngeten. Aku ngugemi amanate Rasulullah, tapi aku sakno sahabat-sahabatku nek gak tak sampekno. Sehingga Mu'ad menyampaikan seperti itu. Waktu itu Mu'ad kan tanglet datang Kanjeng Nabi. Kenging napa Kanjeng Nabi kok niki mboten angsal disampaikan. Padahal niki kabar gembira. Umatku nek tak kandhani kaya ngono, engko nggarai mbaeno gak gelem ibadah. Dadi njagakno kalimat tahlil tok. Ngoten lho ya. Sehingga nanti di hadis yang lain umat Islam itu Pak Bu memang semuanya nanti masuk surga, cuma ada yang mampir dulu ke dalam neraka sesuai dengan amalia atau ibadahnya yang pernah dikerjakan. Jadi seluruh umat Rasulullah atau yang mengucapkan kalimat tauhid memang benar masuk surga. Hadis yang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nanti ku pasti pun mamata akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu memang apa disampaikan oleh Rasulullah apa adanya. Cuma waktu itu yang disampaikan hanya kepada Mu'ad bin Jabal. Pun kula lajengaken dhisik Mu'ad wau akhirnya dipanggil kali Umar. Umar niki butuh dakwah nanggone Mesir, nanggone Sam, nanggone Damsik. Iki aku butuh wong-wong sing pinter-pinter, sing pilihan untuk menyampaikan syariat Islam ke sana. Karena mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang yang pandai, ngoten lho ya. Maka kemudian berkumpullah 6 orang sahabat, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Mu'ad bin Jabal, kemudian ada sahabat Amr bin Al-Jam'u, masih ada sahabat yang lain. Ketika itu Bapak Ibu, Umar kemudian aku sing milih apa awakmu kabeh wong 6 iki mengadakan undian sapa sing berangkat niku. Akhirnya mereka menyampaikan Khalifah Umar tidak usah diundi. Juga panjenengan mboten usah memilih. Kami semua menyadari bahwa kami ini sudah tua, tidak mampu mengemban tugas berat ini. Biarlah tugas ini dibawa oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad ini akhirnya ditugasaken malih pada usia 33 tahun sewaktu berada di daerah Urdu. Mu'ad niki terkena wabah penyakit, akhirnya meninggal dunia. Jadi usia tasik muda meninggal dunia niku 33 tahun. Melebet Islami umur 18, matine umur 33. Berarti pinten tahun memeluk agama Islami? Kurang lebih 15 tahun ya, kurang lebih. Pun kalau ke hadis niki, ketika Kanjeng Nabi ngengken datang Mu'ad menjadi gubernur di Yaman, maka Kanjeng Nabi niki maringi wasiat, Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitabin. Innaka sak temene awakmu Mu'ad, satati bakal nekani kauman ing kaum ing masyarakat ahla kitabin ahli kitab. Napa maksudnya Bapak Ibu omongane Kanjeng Nabi niki? Ngeten, Mu'ad, sing kon tekani iki duduk wong bodoh. Ngapunten, sing kon tekani iki duduk wong awam. Sing kon tekani iki wong sing biasae maca kitab, maca buku. Berarti wong pinter-pinter, mboten wong gak iso maca, gak iso baca, gak iso tulis, mboten. Mereka ini orang-orang ahli kitab. Tentu tahu apapun isi kitab dari mulai zaman dulu sampai kepada zaman Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi wau selektif Pak Bu, mboten ngawur ngongkon wong nanggone Yaman iki. Penduduk Yaman nggih ngoten, ketika nyampeno pesen nanggone Kanjeng Nabi tolong sampean golekno sahabat sampean sing paling pinter sing mangke nyampekno syariat Islam nanggone Yaman. Nek gak pinter percuma kok balik tok nggih, mboten saged menjawab, mboten saged memenuhi kebutuhan penduduk Yaman. Maka jare Kanjeng Nabi diwanti-wanti,
awakmu bakal nekani kaum ahli kitab, kaum sing pinter, sing ngerti isine kitab. Fa idza jitahum mongko nalikane nekani awakmu Mu'ad ing penduduk Yaman, maka fadauhum ajaklah mereka penduduk Yaman ila maring ayyashhadu yento bersaksi, yento mau syahadat nyekseni alla ilaha illallah sak temene mboten enten Tuhan ingkang berhak disembah kecuali namung Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah lan sak temene Nabi Muhammad niku utusane Gusti Allah. Bapak Ibu kula nderek tanglet panjenengan. Syahadat nggih nyekseni niku napa mesti kudu ndelok. Orang yang menjadi saksi apa harus mesti melihat apa yang ia saksikan. Kula baleni malih, umpami kula kali jenengan menjadi saksi. Kaya ngeten iki lho. Kula kali panjenengan nyekseni bahwa mboten enten Tuhan sing berhak disembah kecuali namung Gusti Allah. Kula kali panjenengan iki nate sumerap Gusti Allah ta? Kan mboten nate, ngoten lho. Maka syahadat di sini jangan dimaknai syahadat itu mesti kudu ketok, kudu ndelok. Tapi syahadat di sini adalah menyaksikan dengan penuh keyakinan dan penuh keilmuan. Jadi dimengerti, diilmoni, kemudian diimani sekaligus nanti dipelajari betul apa makna dari kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi berpesan iki datang Mu'ad, tolong Mu'ad sampai no temen kalimat syahadat baik tauhid maupun Rasul kepada penduduk Yaman. Mereka pasti akan mengerti nggih ajaan wong-wong iki nanggone persaksian untuk menyampaikan atau mengucapkan kalimat syahadat. Fa inhum atau mongko lamun utawi penduduk Yaman atau padha taat manut laka marang sira bidzalika kelawan mengkono ajakan untuk membaca kalimat syahadat, maka fa'akhbirhum maka sampaikan, kabarkan kepada penduduk Yaman annallaha sak temene Gusti Allah qad farada teman-teman empun majipake alaihim ing atase penduduk Yaman khamsa sholawatin salat 5 waktu fi kulli yaumin walailatin ing dalem saben-saben dina lan wengi. Makane hadis niki menjadi dasar bahwa ibadah salat fardu sehari semalam niku namung gangsal. Jadi duhur, asar, maghrib, isya kalih subuh, sebagaimana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pada waktu Isra Mi'raj. Kadang ngeten iki Pak Bu enten ae sing nambahi fardu iku gak 5 ana maneh lintune, padahal sudah disampaikan nggih. Walaupun nanti ada keterangan, maka itu bukan merujuk kepada fardu tapi sunnah muakkadah. Sehari semalam nggih. Setelah tauhid syahadat pun disampaikan, maka ibadah yang pertama kali disampaikan Rasulullah untuk disampaikan Mu'ad kepada penduduk Yaman adalah tentang masalah sholat fardu. Fa inhum atau ulaka bidalik mongko lamun penduduk Yaman iku padha taat pun nglampahi laka marang sira apa sing sira sampekno bidalika kelawan mengkono ajakan. Nek niki Pak Bu coba jangan tingali, ada tahapan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad. Dadi nyampeno syariat Islam niku mboten langsung disampaikan kabeh, tapi setunggal dhisik nek pun saged dilampahi pun dimengerti, maka berganti menyampaikan syariat Islam berikutnya. Syahadat wau menawi sampun dimengerti dan difahami,
maka penduduk Yaman diajak untuk mengerjakan ibadah sholat, diajari sholat fardhu niku sampai betul-betul mengerti dan sudah bisa melaksanakan. Maka kalau sudah fa'akhbirhum mongko ngweono kabar Mu'ad nanggone penduduk Yaman ajarono annawaha sak temene Gusti Allah qad farada teman-teman empun majibake alaihim ing atase penduduk Yaman sodakotan ing kewajiban zakat. Kewajiban zakat niku tukhadu dijoko min agniyaihim saking golongane wong-wong sugih. Faturadu lan dikekno dibalekno ala fuqaraihim ing atase orang-orang fakire. Dadi mboten sami ana wong sing ngetokno zakat kudu ana sing nerima, baik sing nerima niki amil maupun penerima zakat. Dan jangan keliru ketika kita mengeluarkan zakat kok dikei zakat. Jadi zakat itu berpindah tempatnya. Harta zakat itu harus berpindah dari pemberi pengeluar zakat kepada penerima zakat. Muzaki kali mustahik niku mboten sami orangnya. Fa inhum atau ulaka bidalik mongko lamun utawi penduduk Yaman iku pun saged nglampahi apa sing sira sampekno Mu'ad tentang urusane masalah zakat, maka fa iyaka mongko jogon temen Mu'ad wakaro ima amwalihim ing harta benda sing dadi kebanggaane kemuliaane penduduk Yaman. Mu'ad nek wong-wong Yaman iku wis ngetokno zakate, maka harta benda iku wis bersih. Iku jogon temen ojo didolimi. Nggih. Dadi Bapak Ibu, di dalam harta benda orang-orang yang mampu itu memang dititipkan kali Allah, ada harta benda untuk orang-orang fakir miskin yang itu nanti dikeluarkan lewat zakat. Mangke nek di waktu zaman Khalifah Umar niki nate sanjang tenggene Mu'ad penduduk Medina saiki onok wabah, onok kekurangan, nggih, ana penyakit akhirnya terjadi kekurangan. Kekurangan apa ya Khalifah Umar? Kekurangan bahan pakaian. Aku njaluk tolong nang awakmu selesaikan urusan iki. Nggih ning ngoten. Mu'ad kemudian berijtihad, ia mengambil harta zakat dari penduduk Yaman berupa pakaian. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di waktu niku ditariki zakat tiang-tiang sing mampu, zakatnya itu dibawa ke kota Medina berupa pakaian. Jadi Bapak Ibu pun ngatik sederhana memahami, oh zakat itu kudu rupa duit, rupa beras mboten. Berupa benda apapun yang itu adalah rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dan bisa bermanfaat bagi penerima zakat. Terus Kanjeng Nabi nyampekno watakilan wedya sira Mu'ad, jogon temen Mu'ad oleh awakmu dadi gubernur maupun dadi hakim, dakwatal matlumi ing dongane wong sing teraniaya. Mangke nek enten kene hadis lintu, masya wong sing teraniaya niku dadi tiyang Islam. Dadi Bapak Ibu masya tiyang kafir, tiyang ghairul Islam teraniaya, berdoa kepada orang yang menganiaya maka akan terkabul. Ini menjadi satu pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada umatnya agar tidak berlaku dolim kepada orang lain, baik itu orang ghairul Islam maupun orang Islam. Selama mereka tidak mengganggu kita, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Kenapa kemudian Mu'ad diberikan wasiat agar berhati-hati kepada doa orang-orang yang dolim? Fa inahu mongko sak temene dongane wong sing dolim, laisa ora ono bainahu antarane wong sing dolim wa bainallahi lan antarane Gusti Allah apa hijabun hijab.
Karena orang yang dolim doanya dengan Allah ini tidak ada penghalang, mboten enten hijabi, artinya langsung bisa nyampai dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa orang yang terdolimi itu termasuk doa yang mustajabah. Mangke enten gene hadis lintu, di antara doa-doa orang yang mustajabah ada doa orang yang sedang melakukan perjalanan, ada doa orang tua kepada anaknya, ada doa orang-orang yang didolimi niki. Mungkin nggih enten maneh hadis lintune maneh nggih termasuk doa anak kepada orang tua, dan masih banyak lagi macam-macam doa-doa yang mustajabah yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang kami hormati, jadi sesuai kali bab kalau wau, memang zakat itu diambil dari kelompok orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka nenek pun mboten mampu, mboten usah membayar zakat, tidak boleh dipaksakan. Karena zakat itu ada ketentuan, ada waktunya dan ada ukurannya. Tapi nek menawi kula kalian jenengan kepingin beramal dengan harta sing pun diparingaken kalian Allah dateng kita, walaupun belum mencapai nisab, maka kita bisa bersedekah, berinfak, berhibah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Niki mboten enten ukurane, mboten enten batese, mboten enten ketentuan waktune. Dadi bebas nek infak, sedekah, hibah niku nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sampai di hadis niki enten sing ditangletaken apa mboten? Sadereng kita akhiri. Sampun. Pun mboten enten? Enten sing kirang jelas. Nek mboten enten monggo kita akhiri kali bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.